mimpiin bule datang ke kamar aku dan ngasih aku kebaya untuk kisah nanti ijab kabul. Kamu tahu nggak arti mimpi itu apa? Enggak. Emang kamu tahu? Itu artinya kamu pengen cepet-cepet nikah sama aku. Rel, itu artinya aku kangen banget sama bule. Buktinya aja aku mimpiin bule datang ke kamar aku. Bapak jangan cengeng kayak gini dong. Kata Allah, Frida. Saya sendiri nggak nyangka. Patah hati, ternyata sesakit ini. Tapi perempuan hebat di dunia ini kan gak cuma Fitri, Pak. Frida, saya tidak mencari perempuan hebat. Saya cuma cari perempuan yang bisa menyentuh hati saya sendiri. Dan itu cuma Fitri. Fitri, saya ada kejutan buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule, Bule. Bukannya Bule di Wonogiri? aduh, apa kabar kamu, Fit? Bule kangen banget sama kamu. Kamu bisa ketemu Bule nggak keduga gini? Rel, kamu jangan nutup-nutupin masalah kamu dong. Aku tahu kamu tuh punya masalah. Udah cerita sama aku. Ada apa lagi sama Edo? Fit, ada nggak yang nggak bisa aku lakukan tapi Edo bisa lakukan? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Edo bisa pas gitu. Edo ada waktu bus kamu mogok. Iya, lucu ya, kayak di sinetron. Farel, kamu nggak mikirin macam-macam kayak semalam kan? Iya, bisa aja emang Pak Edo lagi kebetulan lewat situ. Kan semua orang juga pasti bisa lewat jalan situ. Kamu yakin Edo nggak sengaja datang untuk jemput kamu? Yakin aja sih, soalnya dia cepet banget nyampainya. Masa dia bohong sih? Yaudah ya Rel, positive thinking aja. Ya mungkin aja dia kebetulan lewat situ, ya. Ya hitung-hitung, kan ada dia aku nggak bosan di jalanan. Bisa ada teman ngobrol. Fit, kalau ternyata semua kebaikan Edo itu adalah cuma pura-pura, kamu akan bertindak gimana? Dan dia cuma memanfaatkan kepolosan kamu. Kamu akan bertindak gimana? Aku sih sampai sekarang nggak pikiran sampai situ. Ya ini kan cuma seandainya aja. Seandainya kayak gitu, kamu akan bertindak gimana, Fit? Ya gimana ya Rel? Kalau dia selama ini emang cuman memanfaatkan kepercayaan aku nggak akan mungkin mau temenan lagi sama dia. Ya kalau perlu, aku akan tampar dia di depan semua karyawan Inferno. Pegang kata-kata kamu ya. Kamu akan menampar Edo kalau dia memanfaatkan kebaikan kita, Fit. Kamu pegang itu. Kamu kira aku bercanda? Aku serius, Rel. Kalau dia emang selama ini cuma pura-pura berubah menjadi orang yang lebih baik, aku gak akan bisa diem. Aku gak akan terima sedikit pun. Tan, Lebaran ini enaknya bawain apa ya buat orang tua kamu? Soalnya kan Lebaran di sini sama Lebaran di Singapura pasti beda. Nggak perlu repot-repot, Mos. Mereka juga mau kesini kok. Tadi pagi mereka kabarin aku. Dan katanya mereka mau kesini sekalian mau nengokin aku sama kamu. Jadi aku cancel tiket ke Singapurnya. Kamu kok baru bilang sekarang sih, Tan? Ya, kan yang penting aku udah bilang sama kamu. Lagian mereka baru kabarin aku tadi. Kamu juga seharian ada meeting kan, nggak bisa diganggu. Ya ampun, Tan. Berarti aku harus beres-beres rumah dong. Yaudah sekarang kamu anterin aku ke toko furniture ya. Aku mau beliin sofa sama beli gorden baru. Nggak enak kan kalau orang tua kamu datang, ya? Ya ampun, Mos, nggak usah. Yang lama kan masih bagus. Ini kan orang tua kamu yang datang. Aku harus ngasih kesan terbaik dong. Kamu anterin aku spa ya, biar pas mereka kesini kulit aku lebih bercahaya, ya?
Yuk. Ini kamarnya, Mai. Terus satu lagi di ujung, itu buat tamu. Buat Alif di mana? Ya nanti kalau ada dana yang cukup, ntar aku bikinin deh buat dia. Kamu nggak pasang AC, Mas. Ya belum dipasang, Mai. Paling besok. Ya walaupun sederhana gini kan, tapi biaya kita sendiri, Mai. Oke. Terus kalau mau ke kafe, dari sini deket, Mai. Cuman jalan kaki 5 menit. Tapi kamu nggak apa-apa kan kalau saya pemotretan, saya tetap pinjam mobil Mami? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi malam ini saya tidur rumah Mami ya, Mas ya? Sambil nunggu AC-nya kepasang. Ya udah, sekalian kamu bawa Olive ke sini ya. Ya udah kan? Saya udah lihat rumahnya kok. Saya tuh ada pemotretan, jadi saya harus siap-siap. Saya nitip barang-barang saya, Mas ya. Tolong beresin. Kalau bisa kamu aja yang beresin, jangan orang lain. Takut ada yang ketinggalan, ya? Ya udah, hati-hati ya. Ya. Sabar. Ntar kalau ngambek, nggak mau pindah lagi ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bi? Alhamdulillah baik, Pak. Semenjak ada kamu di sini, kegiatan di masjid ini jadi ramai, Bi. Tempo hari kamu mengadakan lomba baca Al-Quran, terus kemudian lomba kasidahan, sekarang lomba azan. Anak muda di sini jadi punya kegiatan yang positif, nggak main mulu. Pak Ustadz bisa saja. Saya hanya sebagai ngajak mereka aja, Pak. Saya kalau sendiri nggak bisa apa-apa, Pak. Bapak bangga lihat anak muda seperti kamu. Gimana dengan lomba azannya? Banyak yang daftar? Alhamdulillah lumayan udah ada yang daftar, Pak. Pokoknya Bapak dukung sepenuhnya. Kalau udah ada apa-apa, ngomong sama Bapak ya. Alhamdulillah, Pak. Sejauh ini tidak ada kendala. Syukurlah. Gini dong kalau jadi anak muda. Gimana? Norman tahu kalau di sini ada lomba azan? Kalau soal itu, dia udah tahu kok, Bah. Bi, nanti waktu berbuka kamu makan di wartegnya Bila ya? Nggak usah repot-repot, Pak. Nggak repot kok. Kamu tahu, masakan Nabila itu enak loh. Bapak duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti sore suruh sopir saya pulang duluan. Saya akan naik bus. Hah? Bapak naik bus? Nggak salah, Pak. Boleh dong saya nyoba bus di Jakarta. Saya belum pernah kan? Kok tumben, Pak? Pasti karena Fitri ya? Supaya bisa menarik perhatian Fitri dan terus dekat sama dia, saya akan melakukan apa saja sampai naik onta tidak masalah. Saya juga belum menyerah, Pak. Saya akan terus berusaha mendapatkan hati Bapak. Ya sudah, kamu bisa keluar. Saya mau nelpon Fitri sekarang. Baik, Pak. Iya, Pak Edo. Saya mau tagih janji kamu. Janji yang mana? Nemenin saya naik bus. Bapak bercanda. Gara-gara cerita kamu soal asiknya naik bus, saya jadi kebayang-bayang. Jadi, nanti sore pulang kantor, saya mau coba naik bus. Kamu janji kan?
Nemenin saya? Pak, nggak usah ya. Nanti Bapak nyesel loh. Enakan naik mobil aja ya. Bukan soal itu, Fitri. Biar saya nggak penasaran. Saya sih nggak apa-apa. Asal Bapaknya nanti kalau naik bus nggak ngeluh aja. Jadi, nanti sore pulang kantor, saya mau coba naik bus. Kamu janji kan? Baik, Pak. Pak Edo itu ada-ada aja deh. Fit, nanti pulang aku antar ya. Sekalian nemenin aku nyari peci baru. Maaf, Rel. Aku nggak bisa. Kenapa? Aku diajak pulang bareng sama Pak Edo naik bus. Naik bus? Jadi gini, tadi kan aku ketemu sama dia dan aku cerita sama dia tentang keenakannya naik bus. Dia malah pengen. Ya aku bilang aja, kalau kamu pengen, nanti aku temenin. Karena aku niatnya bercanda, Rel. Dia malah serius. Dan nanti sore, dia nagih janji aku. Dia ngajak aku naik bus bareng. Yaudah aku ikut. Kamu mau naik bus? Iya, emangnya kenapa? Rel, naik bus itu panas, bau, desek-desekan lagi. Jangan karena Edo mau naik bus bareng aku, kamu juga ikut-ikutan. Kalau kamu nggak biasa, nggak usah deh, Rel. Nggak usah dipaksain. Bukan gitu, Fit. Kamu tahu kan, aku selalu ngerasa nggak tenang kalau dia baik-baikin kamu. Fit, seorang Edo ngajak kamu naik bus. Nginjek tanah aja nggak pernah dia. Coba dong, Fit, pikir. Ya terus gimana dong, Rel? Aku udah keburu niain. Nanti kalau aku nolak, malah dia kira kamu yang ngarang aku. Aku nggak mau diantara kamu sama Edo, jadi nggak enakan. Ya udah, aku izinin, tapi aku ikut. Ya udah, aku bilang dulu ya ke dia. Masa pakai izin dia juga sih? Bukan gitu, Rel. Aku cuma mau ngasih tahu dia aja. Aku yakin kok, Edo juga pasti seneng. Ya udah, kamu urus deh. Masya Allah, ini bukannya kerja malah tidur. Papa, bangun Papa, bangun Pak. Pak. Paul, kurang ajar banget sih bangunan orang tua kayak gitu. Kualat tau. Kualatan mana? Bapak kepada Allah. Allah saja mengajarkan agar kita tetap bekerja pada bulan puasa. Dan Papa malah memberi contoh yang tidak benar kepada anaknya. Betul? Betul. Bagaimana kalau nanti anak Bapak meneruskan contoh yang tidak benar? Dan seterusnya, betapa generasi yang akan rusak akhlaknya karena perbuatan Bapak sendiri. Betul? Betul. Panas! Panas! Mas, pokoknya Mas harus ikut lomba azan. Aduh, ada lagi. Ada apakah gerangan di kau, Adinda? Mengapa datang di kau marah-marah? Alias ngomel? Iya, pokoknya kayak gitu. Awas loh kalau enggak. Bila kan nggak mau dikatain sama Abah punya pacar, nggak bisa azan. Betul. Iya, walaupun nggak bisa ajan kan bisa yang lain. Juga sih mau aja ikut. Duitnya kan lumayan buat beli PS2. Betul. Ada duitnya? Kalau gitu gue mau ikut ah. Betul. Betul. Toyol. Seru kan? Biasanya bentar lagi tuh ada band-band gadungan, tapi lengkap. Belum pernah ngeliat kan? Cool. Creative. Fit, masih lama nyampenya? Kalau nggak macet sih sebentar. Oh. Fit, saya mau ke toilet. Di mana ya? Edo, bunga kamu kenapa? Kamu kenapa, Dok? Saya lupa.
Saya alergi panas. Tidak bisa panas-panas. Tuh kan saya kan udah bilang. Ayo udah deh, naik taksi aja yuk, turun yuk. Ayo deh yuk. Berhenti Pak. Pak, saya kan udah bilang naik bus itu panas. Panas banget Pak, udah kotor lagi. Papa masih aja mau naik bus. Tuh, untung saya ikut. Kalau nggak gimana Fitri jaga kamu sendirian? Lah, kamu juga deh tadi aku liatin bete terus. Pak, aduh Pak, kok kayaknya gatalnya parah banget sih? Ada obatnya? Ya, tapi ada di rumah saya. Oh yaudah, Bapak tolong ngebut ya Pak. Kalau Edo tahu dia nggak tahan panas gini, kenapa sih dia masih bela-belain naik bus? Apa jangan-jangan yang dibilang Farel itu benar? Edo cuma cari alasan buat deketin aku. Atau biar aku ngedekatkan dia sama Farel. Biar perusahaannya bisa join sama Retro. Atau ada maksud lainnya? Makannya dimakan dulu loh. Iya, sebentar lagi ya. Jangan gitu Pak, nanti mah Bapak kambuh lagi. Vitamin untuk Bapak saya taruh di laci meja Bapak ya. Kan kata Bapak mau diminum setelah makan, ya? Makasih nih ya. Untung kamu ingetin. Sejak kamu kerja di sini, kafenya jadi ramai banget. Saya sampai lupa ngurusin diri sendiri. Jangan gitu dong Pak. Kan kalau Bapak yang sakit, saya juga yang rugi. Nanti kafe ini nggak ada yang ngurus, terus sepi. Nanti saya bisa nggak gajian lagi. Iya ya. Benar juga kamu. Kamu itu harusnya contoh Abi, Man. Dia ini walaupun sekolahnya tinggi, belajar sairah sampai ke Kairo, tapi dia mau mengabdikan diri di sini. Padahal dia kalau mau bisa, dia kerja di universitas yang besar. Kalau gitu percuma aja dong Pak Ustadz sekolah tinggi-tinggi. Masa ujung-ujungnya kerjanya cuma di masjid doang? Justru itu namanya pintar. Dia tahu mendulukan pahala akhirat daripada kepentingan duniawi. Ayang Bila, aku minta tambah sop lagi dong. Udah habis, Mas. Lagian ini juga tinggal satu. Tapi pesanannya Mas Abi. Tapi kan tadi aku pesen duluan. Loh, bukannya punya Mas udah habis? Ya udah deh. Sini biar aku kasihin. Ini deh, saya ngalah buat kamu. Yuk, makan, Bi. Iya Pak Ustadz. Makan yang banyak, gampang nanti bisa nambah lagi, ya. Enak kan, Bi? Iya Pak Ustadz, enak banget, enak banget. Terima kasih Nabila. Nabila yang masak. Ayo, yuk. Ayo makan yang banyak, ya. Iya, ini saya sudah nyampe di hotelnya kok. Bagus hotelnya. Makasih ya. Iya, oke, bye. Perasaan semenjak aku kontrak rumah sama Mas Bram, dia jadi jarang nyariin aku. Dulu kayaknya tiap jam aku diteleponin, sekarang nggak pernah. Mungkin dia sudah mulai pengertian ya sama aku. Atau jangan-jangan
Sekarang aku tahu. Fitri ternyata care sekali waktu aku kepanasan. Sampai Vero dicueki. Fitri? Maybe she wants to say goodnight. Iya, Fitri? Aku mau ngomong sama kamu, tapi kamu jangan marah ya. Oke. Do, kita ini kan udah temenan. Teman sejati malah. Aku udah berbagi suka dan duka sama kamu. Senang dan susah. Aku banyak cerita sama kamu, bahkan cerita yang gak bisa aku cerita ke Farel. Karena aku sangat percaya sama kamu. Tapi apa, Fitri? Kamu meragukan kepercayaan saya? enggak, Do. Justru karena aku percaya sama kamu. Thanks, Fitri. Tapi aku pengen kamu tahu, aku paling gak suka dihianatin. Maksud kamu? Aku gak bermaksud apa-apa. Aku cuma pengen cerita ke kamu kalau aku benar-benar gak mau kehilangan kamu, Do. Tapi aku mohon, kamu jangan pernah hianatin kepercayaan aku. Karena sebaik apapun orang itu, kalau dia pernah ketahuan hianatin kepercayaan aku susah memaafin orang itu. Jadi aku mohon, tolong jangan pernah hianatin semua kebahagiaan yang pernah kamu berikan ke aku sebagai seorang sahabat. Fitri, jangan pernah ragukan kebaikan saya. Semuanya saya tulus lakukan buat kamu. Kalau kamu tidak percaya... Maaf, Edo. Aku gak bermaksud apa-apa kok. Ya, aku juga gak ngerti kenapa aku jadi perasa kayak gini. Jadi aku ngelantur deh ngomongnya, nanyanya enggak. Maaf ya. Ya, tidak apa-apa. I understand. Mungkin kamu masih capek. Sebaiknya kamu tidur duluan. Supaya kamu tidak terlambat untuk bangun sahur. Makasih ya, Dok. Maafkan aku ya Tuhan. Aku sudah berbuat sesuatu yang salah pada Fitri. Tapi aku hanya ingin cinta pertamaku. Aku nggak ingin cinta pertamaku pergi. Karena nggak ada wanita di dunia ini yang bisa menggantikan Fitriku. I love you, Fitri. So much. Kira-kira kita mesti nambahin apa ya? Biar makin banyak orang yang datang sini. Musiknya, Pak. Kan kafe ini yang paling banyak datang anak mudanya. Jadi kita harus up to date sama musiknya. Saya nggak kepikiran. Ya udah, kamu tolong cariin lagu-lagu yang bagus ya. Gampang, Pak. Saya juga pengen cari kursi-kursinya nih, saya pengen ganti. Kamu tolong bantuin pilihin yang bagus-bagus ya. Iya, Pak. Coba aja istriku bisa diajak diskusi kayak gini. Mai. Mas, aku nggak jadi pulang hari ini ya, Mas ya. Aku masih di Jogja ini, mungkin sampai sekitar lusa lah aku baru pulang ke Jakarta ya, Mas ya. Kalau memang kamu nggak bisa pulang, kan memang itu konsekuensi kamu sebagai model profesional. Kamu nyindir aku. Kok nyindir sih? Ya kalau memang kamu kerjanya belum selesai, masa aku paksa suruh pulang? Tumben kamu ngomong kayak gitu. Biasanya kan kamu tuh marah-marah kalau aku nggak pulang. Ya udah, maaf deh. Sekarang kan aku sudah ngerti profesi kamu. Kalau ngerti kok baru sekarang sih, Mas? Pasti kamu tuh nyindir aku kan? Kamu nih gimana sih, Mai? Disuruh pulang, kamu malah anggap aku cerewet.
nggak ngerti. Sekarang aku diem aja, kamu malah curiga. Suka-suka kamu lah. Kok jadi kamu yang sewot? Harusnya aku dong yang marah, Mas. Loh, Alif kenapa, Mas? Kok nangis? Siapa yang jaga? Sama Nia. Nia siapa? Nia yang kerja di sini juga. Pantes ya. Gimana sih? Serba salah. Dicari malah marah. Nggak dicari, dicurigain. Sabar, Pak. Mungkin istri Bapak lagi capek aja. Kalau Bapak capek, biar Alif saya aja yang jaga, ya? Baiklah, saya akan mengumumkan pemenang lomba azan untuk tahun ini adalah Saudara Norman. Alhamdulillah, emang kalau rezeki nggak kemana. Bisa buat beli baju baru, peci, sarung, baju koko. Ayang bilang mau apa? Mas, itu kan namanya Ria. Katanya Mas mau berubah. Berubah? Emangnya gue gaban? Tuh kan, katanya nazarnya kalau menang mau disedekahin. Dengan ini, uang hasil lomba ini saya akan sumbangkan kepada fakir miskin. Tepuk tangan dong. Gitu dong. Gitu dong. Ikutan nyumbang dong, Tat. Gitu dongnya doang. Uangnya bisa dimasukkan di kotak infak ini, Bang. Mas, kalau nyumbang yang ikhlas dong. Bagi dua aja ya. Dibelah nih. Tuh, Fit, lihat sendiri kan? Edo itu alergi panas, tapi dia rela berkorban untuk naik bus. Itu apalagi maksudnya kalau bukan untuk deketin kamu, Fit? Gini aja deh, kita uji dia. Apa benar dia nggak ada maksud apa-apa sama kamu? Caranya gimana? Ya, yang gampang-gampang aja. Gimana? Setuju kan? Iya, setuju aja sih, Rel. Tapi jangan sampai kita menyinggung perasaannya Edo ya. Kan kasihan kalau itu semua nggak benar. Iya. Ini semua Moza yang atur? Moza, dia semua-semua juga bisa kali, Mi. Enggak kok, Tante. Aku juga masih belajar-belajar kok. Terus hordennya Moza juga yang pasang? Dibantu sama Tristan. Enak sekali ya, Tan. Punya pacar, paketnya lengkap. Udah cantik, terus pintar ngurus rumah, karirnya bagus lagi. Tipe aku banget tuh. Harusnya sih umur seperti kamu, Moz. Cocoknya sama aku. Enak aja lo. Makanya lo cepetan cari, jangan pilih-pilih. Loh, kalau aku maunya sama Moza, kan kamu masih bisa deket-deket sama dia. Jadi adik ipar aku. Tapi kalau ibu lihat, Moza udah siap untuk berumah tangga ya? Iya, tunggu apa lagi? Cepet-cepet aja kita jadikan. Kalau perlu, habis lebaran ini kalian segera menikah. Kenapa? Belum siap? Bukannya gitu, Om. Tapi... yaudah, kalian pikir-pikir aja dulu, ya? Kenapa, Rel?
Kamu memikirkan apa sih? Enggak. Remember, kita sudah saudara. Kesusahan kamu adalah kesusahan saya. Soal Fitri, Dok. Fitri kenapa? Gimana ya, Dok? Aku masih ngerasa bersalah sama Fitri. Waktu nggak bisa nemenin dia pulang kampung untuk nemuin bulenya. Untung aja ada kamu ya, Dok. Ya itu gunanya saudara. Nah, sekarang aku ada waktu kosong banget. Dan aku mau bayar kesalahan aku waktu itu untuk nganterin Fitri pulang kampung ke Wonogiri. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya Fitri nggak mungkin mau pulang kampung karena bulenya ada di sini kan. Kenapa tidak langsung nanya ke dia? Mungkin dia sebenarnya mau. Aku masih takut ngomong ke dia, soalnya kayaknya dia sensitif banget. Waktu itu kan dia marah banget, Dok. Ya, tidak ada salahnya kalau dicoba. Ya, lihat bentar deh. Iya, ada apa? Do, kamu lagi di mana? Di luar, kenapa? Aku mau curhat. Do, aku tuh pengen banget pulang ke Wonogiri, sekalian nganterin bule aku. Lalu? Ya aku pengen minta temenin Farel, tapi aku takut dia tuh lagi sibuk banget. Aku nggak mau dia marah lagi kayak waktu itu. Jadi kamu mau nggak nganterin aku? Edo, kamu bisa nggak? Saya rasa Farel lebih suka kalau kamu minta dia mengantarmu ke Wonogiri. Kenapa nggak minta dia? Sorry, Bu. Edo? Hai, Dok. Jadi, kamu sama Farel mau mengantar Bulik ke Wonogiri? Ke Wonogiri? Ya, katanya Fitri dan Bulik mau pulang kampung. Bu, kok dadakan? Kenapa, Bu? Semalam Ibu bilang mau di sini sampai Lebaran. Iya sih. Fit, kue ini piye sih, Fit? Bule tuh kan capek kalau mesti bolak-balik. Fisik bule ini loh, udah nggak sekuat dulu. Bule mau di sini lah sampai Lebaran. Ya, maaf bule. Kalau bule belum mau pulang ke Wonogiri ya nggak apa-apa. Edo, maaf ya. Ternyata bule saya belum mau pulang ke Wonogiri. Maaf ya, jadi nggak jadi. Oke, bagus dong. Bisa lebaran di sini. Iya. Al, tolong jagain Vinza bentar ya, aku mau bikin susu. Iya. Kayla, handphone kamu bunyi nih. Siapa sih? Angkat nggak ya? Oke, ngapain lo? Ngurus anak? Gimana? Taruhan jadi ikut? Lo kok diem aja sih? Ayo, lo ketakutan ya? Sebelah lo ada suami? Lo juga butuh waktu kali, Ke. Kita clubbing yuk. Gue jemput deh kayak kemarin. Atau enggak, gue janji gue bakal balikin lo sebelum sahur. Gimana? Halo? Ke? Kok diem aja sih? Gue berasa ngomong sama tembok deh. Ke? Telepon dari siapa, Al?
Halo? Halo, Ki. Lu kenapa sih? Kita diajak ngomong kali. Lu kesambat? Ya ampun, Tik. Tadi lu ngomong apa? Lu ngomong macem-macem kan? Kenapa sih? Lu kayak parno banget. Aduh, tadi lu ngomong apa aja? Gue ngajak lo clubbing. Aduh, mampus gue. Ya udah ya. Keterlaluan kamu, Kayla. Jadi selama ini kamu bohongin aku. Al, dengerin aku dulu. Buat apa aku dengerin kamu? Aku udah tahu semuanya dari teman kamu. Tapi semuanya tuh nggak benar. Kamu dengerin dulu penjelasan aku, Al. Aldo? Ada apa, Aldo? Pa, Aldo salah paham. Dia terus-terusan nyalahin aku. Ini bukan salah paham, ini kenyataan. Udah ngaku aja kenapa sih, Kay? Kamu dugem kan sama teman-teman kamu? Kamu nitipin Vinsa ke Mami supaya kamu bebas dugem sama teman-teman kamu, iya? Ya ampun, Kay. Bener kayak gitu? Mama, itu urusan mereka berdua. Biarkan mereka selesaikan berdua. Tapi, Pak, Mama tuh nggak suka. Kayla, kamu tuh gimana sih? Kamu itu udah punya anak. Masa kamu tega tinggalin bayi kamu, sementara kamu seneng-seneng sendiri? Sudah, jangan berantem. Kayla, kasihan Vinsa tuh. Urusin dulu. Heran, tuh anakku nggak berubah. Iya, tapi kita nggak boleh ikut campur. Orang tua kalau ikut campur makin runyam. Tapi kalau diminta pendapat, nah tuh baru boleh. Mama tuh. Bodoh banget sih aku ini. Bisa-bisanya aku dibohongin sama istri sendiri dan aku sendiri aku nggak tahu. Al, maafin aku. Abisnya aku bete di rumah aja. Lagian aku udah usaha kok buat nahan perasaan ini. Tapi aku malah kerayu sama mereka semua. Dengar ya, Kay. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku menikah sama kamu karena cinta, Kay. Aku berusaha keras untuk nggak menuntut apa-apa dari kamu. Karena aku percaya sama kamu. Tapi ternyata apa? Kamu sering banget bohongin aku. Dan kamu lakukan yang jelas-jelas suami kamu nggak suka. Jadi nggak ada bedanya kan dilarang apa enggak? Sekarang terserah kamu. Lakuin apa aja suka kamu. Aku nggak bakal ngelarang ya. Al, maafin aku, Al. Udah berdua aku mau buka. Edo? Kok tumben? Tadi saya pulang kantor. Saya lewat sini. Saya pikir sekalian mampir. Apa saya mengganggu? Enggak kok. Tapi masalahnya Farel itu belum ada di rumah karena masih di kantor. Tante bikin kue? Iya. Ya, Tante coba bikin kue buat lebaran. Emang sih Tante itu kalau masak nggak bisa. Kalau bikin kue lumayan lah, Dok. Saya percaya. Baunya saja seenak ini. Pasti nggak beda jauh sama rasanya kan? Kamu mau nyobain? Silakan masuk, Dok. Gimana, Dok? Kuenya enak nggak? Wow. Tante percaya nggak? Saya nggak pernah makan kue seenak ini. Kamu tuh yang benar. Serius, Tante? Apa untungnya buat bohong sama Tante? Kue ini benar-benar luar biasa. Tante, menurut saya, adalah koki terhebat di dunia ini. Ya Tuhan, selama ini mana pernah suamiku muji-muji kayak gini. Semua masakanku pasti dicela. Anak-anak juga nggak gitu suka sama masakanku. Bener nggak sih kue buatanku enak? Dok, kalau memang kuenya Tante ini enak, nanti
kamu bawa pulang aja. Tapi kamu jangan buang, dimakan ya, Dok. Dibuang? Mana mungkin, Tante. Kue seenak ini berbagi dengan orang lain, saya nggak akan rela. Kamu tuh jangan berlebihan, Dok. Saya cuma ngomong apa adanya kok, Tante. Ya udah, mulai sekarang kamu tuh nggak perlu manggil Tante. Tapi panggil aja Mami, ya? Mami? Memanggil Tante Mami? Wow, saya sangat beruntung ya. Sudah berapa lama saya tidak pernah menyebut nama itu. Edo? Rel, Rel, Mami tuh hari ini bikin kue. Kamu cobain deh. Aku nggak perlu nguji masakan Mami. Karena masakan Mami adalah masakan yang paling terbaik. Dan aku tumbuh berkat masakan Mami juga kan? Yaudah ke depan. Sorry ya, kalau saya jadi sering mengampir ke sini. Gak apa-apa. Kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu nggak punya keluarga. Tapi, kamu terganggu? Ya, asal nggak ada apa-apa di balik semua itu. Kami semua akan menerima kamu dengan tangan terbuka. Kamu masih nggak percaya sama saya? Kamu masih curiga saya mengharapkan Fitri? Saya nggak bilang kayak gitu loh. Rel, bagi saya find good fortune and having a good friend is more valuable than getting love from a woman. Jadi, saya harap kamu tidak ragukan lagi ketulusan saya. Oke, saya percaya sama kamu. Rel, satu hal lagi. In love, one needs trust. But in friendship, one needs good understanding. Kamu kebalik, Edo. In friendship, one needs trust. And in love, one needs good understanding. Atas nama cinta. Al bangun, Al udah sahur. Sini buat Sini mah, biar aku bantuin goreng telurnya. Gak usah. Kamu itu pulang dari mana sih? Dugem. Jam segini baru bangun. Makanan udah pada selesai. Mbak Ella, ini aja. Kita nyiapin gelas sama piringnya. Belum pada disiapin. Tehnya juga belum dibikin. Iya, tehnya biar aku yang buat ya. Gak usah. Kalau bikin teh aja, Mama juga bisa sendiri. Nggak apa-apa, Ma. Biar aku aja yang buat. Udah, gak usah. Au! Aduh! Ya ampun. Maaf. Aduh. Kenapa, Ki? Nggak apa-apa kok, boleh apa-apa. Ya ampun, Mbak. Sini dibawa cucuran air dingin aja ya, biar nggak melepuh. Astagfirullahaladzim, Kay. Tangan kamu kenapa? Kena air panas. Kok bisa, Mah? Nggak apa-apa kok, Al. Nggak sakit. Apanya yang nggak apa-apa kalau kayak gini? Ke dokter ya? Nggak apa-apa. Ntar juga sembuh. Ya udah, Doh. Bawa aja ke dokter yang 24 jam. Biar Vinsa Mama yang jaga. Ayo cepet, buruan. Yuk. Ya ampun.
banget sih sama menantu. Sudahlah Bu Asih, Ibu kan tidak sengaja. Ya, masa kita kalah sama negara Asia lainnya? Secara potensi, kita jauh lebih potensial dari mereka, ya kan? Kita itu punya banyak tempat-tempat pariwisata yang indah, yang eksotik untuk para wisatawan. Pi, mungkin dana pemerintah buat promo kita kurang besar daripada negara-negara yang lain, Pi. Iya, padahal kalau pemerintah mau memperhatikan lebih buat pariwisata kita, kan bisa buat menambah devisa negara kita, kan, Pi? Saya pikir dengan budget minim pun kita tetap bisa agresif mempromosikan pariwisata kita. Sampai saat ini, sayangnya belum kelihatan. Mungkin karena slogan pariwisata kita tiap tahun berganti. Orang juga tidak mudah untuk mengingat. Beda daripada negara Asia lainnya yang punya slogan mudah mengingat dan gak berubah-ubah. Iya, bagus itu, Dok. Saya setuju. Kita bisa bikin slogan yang catchy dan dengan ikon yang mudah diingat sama orang. Gimana, Rel? Menurut pendapat kamu? Aku juga setuju dengan pendapat itu, Pi. Dok, pemikiran kamu memang lain. Saya salut sama kamu. Kok Papi jadi muji-muji dia sih? Kamu nggak dipegang-pegang kan, Fit? Udah lama ngarep, gak diapa-apain juga. Bukan soal bisnis, Mas. Tapi kan emang Mas bisa mimpin doa, ngaji aja belum bisa. Nah, kalau masalah itu sih gimana ntar aja, yang penting ada duitnya. Ya, kalau nggak ngerepotin, bisa nggak kamu jemput Fitri, Dok?